Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Hadid Arts, channel yang membahas segala sesuatu mengenai bangunan. Di video kali ini kita akan membahas proses pengajuan izin mendirikan bangunan. Dan sebelum kita bahas bagaimanakah proses-proses yang harus kita lalui dalam mengajukan sebuah izin mendirikan bangunan, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Nah, sebagai contoh dalam proses ini kita akan membahas proses mengajukan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman itu sendiri itu kita bisa mengurus di kecamatan atau di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kenapa ada di dua tempat tersebut? Karena kalau luas bangunannya itu 50 meter persegi, maka kita hanya wajib mengurus di kantor kecamatan saja. Dan kalau lebih dari 50 meter persegi luas bangunannya, maka kita wajib mengurus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Ini hanya mempermudah kita saja ya dalam mengajukan proses perizinan ini. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan seseorang yang memiliki lahan 812 meter persegi dengan luas bangunan lantai pertama. Jadi ini dua lantai ya. Lantai pertama itu 200 meter persegi luasnya dan lantai kedua itu 135 meter persegi. Jadi luas bangunannya 335 meter persegi. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya dari bangunan seperti ini, dua lantai di luas tanahnya 812 meter persegi. Nah, saya sudah mendapatkan formulir pengajuan IMB-nya dalam bentuk PDF. Nah, kita lihat satu persatu apa aja yang tertulis di dalam formulir tersebut. Inilah formulir permohonan izin mendirikan bangunan gedung, di mana tertuju kepada yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman di Sleman. Karena ini adalah izin IMB gedung baru, pembangunan gedung baru, maka kata-kata perubahan fungsi peningkatan izin mendirikan bangunan sementara itu dicoret sehingga hanya tinggal kata gedung baru. Kemudian di sini ada data pemohon. Nah, pemilik bangunan itu tersebut ada nama, kemudian nomor induk kependudukan, alamat lengkapnya ya di sini, kemudian nomor telepon, jabatan atau pekerjaan, kemudian nama badan itu strip aja dikosongin, NPWP jika punya NPWP diisi, dan NPWPD itu kosongin saja karena ini untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penerima kuasa. Nah, ini diisi ketika si pemilik bangunan itu menunjuk seseorang untuk pengurusan pengajuan IMB. Nah, ini ada nama, NIK, alamat, nomor telepon. Nah, semuanya dilampiri ya, fotokopi KTP. Kemudian di sini ada data hak atas tanah. Nah, yang pertama luas tanah yang dipergunakan, ya tadi 812 meter persegi. Nah, yang kedua bukti hak atas tanah yang dipergunakan. Nah, status dan nomor hak atas tanah, SHM. Nah, itu dicoret aja. Yang HGB atau hak pakai. Nomor di sini nomor sertifikat. Nah, surat ukur atau nomor surat ukur ini terdapat di sertifikat tanah juga. Jadi beda antara nomor sertifikat dan nomor surat ukur. Nah, jika tanahnya lebih dari satu, ada isian selanjutnya itu di nomor 2. Isinya sama, nomor sertifikat dan surat ukur, nomor surat ukur. Nah, nanti jika itu dalam pengajuan 812 itu ada 3 sertifikat tanah, maka yang ketiga ini perlu diisi juga sesuai dengan nomor sertifikat dan nomor surat ukurnya. Kemudian yang B ini status penggunaan.
Milik sendiri, sewa, kerjasama, atau kerelaan. Nah, kalau milik sendiri maka sewa, kerjasama dicoret. Kemudian batas tanah utara, selatan, barat, timur. Ini sebutkan siapa nama pemiliknya. Sebelah utara itu siapa, sebelah selatan siapa, sebelah barat itu siapa, sebelah timur siapa. Sebelah selatan kalau jalan ya tulis jalan, seperti itu. Bangunan saat ini, tanah kosong, bangunan tinggal, bangunan usaha. Nah, kalau tanah kosong maka bangunan tinggal coret, bangunan usaha coret. Izin yang sudah dimiliki itu kosongin saja atau dicoret. Nah, sekarang data bangunan. Lokasi bangunan gedung. A. Nama jalan. B. Padukuhan RT RW. C. Desa. D. Kecamatan. Diisi sesuai dengan lokasi di mana bangunan itu tersebut dibangun atau lokasi tanahnya. Kemudian fungsi bangunan. Ini fungsi bangunannya adalah rumah tinggal, maka yang lain dicoret ya. Jadi diisi hanya untuk rumah tinggal. Nah, di mana rumah tinggal luas 50 meter persegi dan yang lainnya itu dicoret. Kemudian di sini fungsi keagamaan bukan, jadi coret saja. Fungsi usaha bukan, sosial budaya juga bukan, fungsi khusus bukan, fungsi ganda juga bukan. Nah, jumlah kamar. Nah, ini untuk asrama, pemondokan, hotel atau pondok wisata. Nah, ini kosongin saja. Jumlah unit khusus untuk perumahan kosong. Luas bangunan. Bahan konstruksi, pondasi. Nah, pondasinya itu batu kali dan tiang pancang atau plat beton. Nah, yang batu bata dicoret. Dinding ini batu bata. Kusen, kayu jati, yang lain dicoret. Rangka atap, baja ringan, yang lainnya dicoret. Penutup atap, genteng, nah yang lain dicoret. Penutup lantai, keramik, yang lain dicoret. Nah, penanggung jawab. Nah, ini diisi ketika bangunannya di atas 3 lantai. Nah, kalau hanya 2 lantai ini tidak perlu, jadi kosongin saja ya. Ini dikosongin saja. Kemudian lampiran persyaratan. Nah, di sini persyaratannya nanti ketika udah lengkap itu dibikin 3 rangkap. 1 rangkap asli, berarti 4 rangkap. 3 fotokopi, 1 yang asli. Nah, di sini tersebut ada 1 fotokopi pemilik bangunan, 2 surat kuasa di atas materai 6.000. Nah, ini kan tadi diurus oleh orang lain, dan fotokopi KTP penerima kuasa. Kemudian yang ketiga, sertifikat tanah. Nah, itu di fotokopi. Ini juga disebutkan apabila dijaminkan di bank maka menggunakan surat keterangan dari bank. Nah, karena tidak dijaminkan maka tidak perlu. Kemudian yang keempat, fotokopi PBB dan bukti pelunasan terakhirnya. Nah, ini di fotokopi. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu surat kerelaan dari pemegang hak atas tanah apabila bangunan gedung didirikan di atas tanah milik orang lain untuk fungsi hunian. Nah, karena ini milik sendiri jadi tidak perlu. Kemudian yang keenam, surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibuat dengan materi 6.000. Nah, ini perlu surat pernyataan diisi, dibikin. Kemudian yang 7, bangunan dengan kompleksitas tidak sederhana, ini tidak perlu. Kemudian 8, gambar rencana bangunan yang memenuhi ketentuan. Nah, di sini gambar detail bangunannya ya. 1, gambar situasi. 2, gambar denah bangunan. 3, gambar tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang dengan skala maksimal 1:500 semuanya. Terus kemudian gambar potongan memanjang dan melintang bangunan, rencana pondasi, rencana atap, dan perhitungan konstruksi jika menggunakan atap baja ringan. Nah, ini perlu disertakan. Nah, karena tadi ada pakai baja ringan maka perhitungan konstruksinya perlu dilampirkan. Kemudian rencana instalasi mekanikal elektrikal, kemudian rencana sanitasi air bersih, terus rencana sistem pencegahan kebakaran itu tidak perlu. Gambar kerja detail accessibility tidak perlu, ditandatangani oleh pemilik bangunan dan bencana bangunan. Nah, ini harus, kalau tidak suruh diulang, ditandatangani. Kemudian perhitungan konstruksi. Nah, ini karena 2 lantai maka perlu
dibikin perhitungan konstruksinya, pondasi, slope, kolom, balok, plat, lantai, tangga, terus kemudian balok atap dan plat atap, dan ditandatangani penanggung jawab konstruksi. Nah, ini perlu disertakan. Nah, ini jika konstruksi baja maka itu perlu dibikin juga gambar detailnya, karena tidak ini tidak dilampirkan. Nah, hasil penyelidikan tanah jika gedung bertingkat 3 atau lebih karena 2 lantai tidak perlu. Rekomendasi dan instansi berwenang apabila bangunan berdekatan langsung dengan sungai, ini tidak perlu. Rekomendasi dari Pangkalan Abdul Sucipto dengan bangunan tinggian di atas 20 meter, nah ini tidak perlu. Rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya ini juga tidak perlu karena bukan di dalam modus bangunan cagar budaya. Kemudian yang ke-15, izin pemanfaatan bagian-bagian jalan dari pejabat yang berwenang. Nah, ini tidak perlu karena ini di bagian tanah sendiri. Nah, kemudian yang ini persyaratan teknis. Bangunan didirikan di atas tanah berstatus pekarangan. Tanah pekarangan itu ya tanah yang sudah dikeringkan, jadi siap untuk didirikan bangunan, bukan tanah perkebunan atau tanah persawahan. Kemudian memenuhi koefisien dasar bangunan. Nah, koefisien dasar bangunan ini itu adalah perbandingan antara luas bangunan diperbolehkan dengan luas tanahnya. Di Sleman itu KDB-nya berarti 60% itu untuk bangunan dan 40% itu disisakan untuk tanahnya. Jadi 40% itu tidak boleh didirikan bangunan. Kemudian memenuhi ketentuan sepadan jalan, sungai, parit. Nah, kalau di jalan desa itu, kalau di Sleman kan ini posisinya di desa ya, jadi jarak dari as jalan ke bangunan itu 6 meter. Jadi karena ini sangat luas, berarti dia bisa mundur ke belakang, jadi dia bisa di atas 6 meter. Jadi jarak dari as jalan ke bangunan gedungnya. Kemudian ini ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000. Nah, inilah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan IMB. Cukup jelas ya di sini apa saja yang harus disiapkan. Selanjutnya adalah surat pernyataan, di mana surat pernyataan ini dibikin oleh pemohon yang menyatakan beberapa poin-poin di bawah ini, yaitu 1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa atau perkara. Oleh karena itu, bila mana permohonan izin mendirikan bangunan ini disetujui dan apabila di kemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat IMB yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan. Kedua, apabila sewaktu-waktu pemerintah daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau atau ruang terbuka hijau, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia A. Membongkar sendiri bangunan atau bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis, sempadan jalan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. B. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini kita harus hati-hati agar bangunan kita nanti ke depannya tidak melanggar peraturan daerah berkenaan dengan tata ruang. Yang ketiga, saya bertanggung jawab penuh terhadap bangunan yang menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum di lingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah dibuat tidak sesuai, kami bersedia dituntut. Kelima, segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. Nah, surat pernyataan ini ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000. Dari surat pernyataan dan syarat-syarat administrasi yang tadi itu digabung jadi satu bendel dan dimasukkan ke dalam map.
Formulir itu kita cetak dan kita isi, kemudian kita lampiri data-data yang disebutkan tadi, kemudian kita masukkan ke map dan serahkan kepada petugas registrasi. Kemudian petugas registrasi akan memberikan kepada tim validasi data. Nah, setelah tim validasi data mengecek dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mereka akan memberitahukan kepada kita. Prosesnya seperti itu. Kemudian setelah proses validasi pengecekan data itu selesai, kita akan diberitahu bahwa ada proses pengecekan ke lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyocokkan apakah data yang kita serahkan itu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi mereka tidak ingin kecolongan data. Nah, setelah mereka mengecek lapangan dan memvalidasi data yang kita serahkan dan terjadi kecocokan dan tidak ada kesalahan sedikit pun, maka mereka akan mengeluarkan surat INB kita. Nah, setelah surat izin mendirikan bangunan itu terbit, maka kita diwajibkan memasang seperti papan nama ya, yang di situ bertuliskan nomor INB, nama pemilik, luas tanah, luas bangunan, lokasi bangunan, dan itu dipasang di depan lokasi pembangunan. Karena apa? Karena ketika ada petugas yang datang, mereka akan segera tahu bahwa proyek pembangunan rumah yang sedang berlangsung itu telah mendapatkan INB dari pemerintah daerah. Demikian pembahasan mengenai proses mengajukan INB. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.